Shalom semuanya, satu sukacita bisa kembali berinteraksi dengan saudara, walaupun hanya mempergunakan Zoom, tapi at least ini bisa kita pakai untuk mengobati rasa kangen kita lah ya. Karena saya yakin masing-masing kita satu sama lain, kita merindukan untuk bisa kembali, apa istilahnya, kembali bisa berinteraksi satu sama lain, eh, seperti yang normal dan biasanya ya. Walaupun saat ini mungkin pemerintah sudah memberlakukan new normal, orang-orang sudah bisa mulai bikin ibadah begini dan begitu, cuman memang kalau di jemaat saya, kita memang belum membuat ibadah offline, karena secara pribadi sih, saya secara pribadi kurang nyaman kalau ibadah jemaat dibatasi ini dan itu, saya sendiri harus pakai masker atau bagaimana, saya kurang nyaman. Jadi saya mengambil keputusan, biarlah untuk saat ini kita hanya mempergunakan ibadah online dulu. Lagian di satu sisi, di tempat kami, kebetulan puji Tuhan, kita baru rencana pindahan aula, Pak. Jadi tempat ibadah kita baru pindahan. Tapi memang belum selesai, sehingga ya memang belum layak untuk dipakai kumpul sama jemaat juga. Jadi ya kita masih ibadahnya online. Buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bisa bisa ikut terlibat di dalam apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu bisa coba searching di YouTube dan kemudian tulis nama saya. Di situ tiap ibadah kita selalu sudah posting di mana di YouTube ya, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, dalam kesempatan kali ini saya diminta oleh Pak Wesley untuk berbicara tentang kingdom financial di akhir zaman. Ya, kalau kita berbicara tentang kondisi finansial, ya mau tidak mau kita juga pasti akan berbicara tentang kondisi perekonomian, baik itu secara mikro maupun secara makro. Ya, secara umum, oh wajah saya belum bisa muncul di layar ya. Tapi kelihatannya udah kok, udah kelihatan kok. Atau saya yang terlalu gelap kali ya. Ada kok sudah, lampu juga udah nyala. Atau sebentar, saya punya mainan yang baru. Saya harap ini bisa. Sayang saya lupa untuk charge ini. Ini ya saya lupa nggak dicas. Seharusnya ini akan bisa menolong untuk memperjelas muka saya. Tapi mungkin saya bisa pakai dengan cara begini. Sebentar, sebentar ya saudara. Nah ini dia. Nah udah jelas sekarang? Semoga jadi lebih jelas lagi, cukup jelas, walaupun saya jadi silau sekali ini. Tapi anyway, demi saudara lah, biar kelihatan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi finansial atau keuangan, maka mau tidak mau kita juga harus merujuk melihat kepada kondisi finansial secara mikro dan makro, secara lokal dan global. Nah, kalau kita mau wajah, oke sudah kelihatan, tapi tidak muncul di layar utama. Oh ya, itu karena mungkin saudara tidak mempergunakan laptop atau semacam itu. Saudara kayak saya pakainya handphone ya. It's okay. Nanti saudara bisa geser-geser saja, nanti akan kelihatan kok. Ya, saya lanjutkan. Ketika kita mulai berbicara tentang finansial atau kondisi keuangan, maka suka tidak suka kita juga harus memperhatikan berbagai prediksi yang orang-orang banyak katakan tentang kondisi perekonomian global dunia dan kondisi perekonomian Indonesia sendiri. Ya, saya tidak mau membawa saudara untuk istilahnya apa, sibuk dengan berbagai analisa yang disampaikan oleh para ahli ekonomi. Tapi saya mengajak untuk saudara bisa menjadikan itu hanya sebagai referensi. Karena bagaimanapun juga, patokan dan pegangan kita bukan apa yang dikatakan oleh para analis-analis ekonomi tersebut. Ya. Yang kita harus jadikan patokan adalah apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Setuju ya? Kalau setuju supaya nggak berisik, nggak rame, tolong kasih jempolnya gini deh. Yo, kalau saudara bisa mengikuti saya, yang setuju kasih jempol. Oke, that's good. Saya bisa lihat saudara. Nah,
Karenanya dalam kesempatan ini, saya mau membacakan buat saudara ada beberapa janji firman, ada beberapa pernyataan firman yang saya yakini akan berbicara dan akan apa istilahnya membawa kita sebagai orang-orang percaya menghadapi apa yang akan terjadi di depan dari perspektif kerajaan sorga, dari perspektif Tuhan, sehingga kita bisa pastikan ya apapun yang terjadi di sekitar kita itu semua tidak akan menggoncangkan buat kita. Ayo, yang setuju kasih amin lagi dong. Jempolnya gimana? Yang setuju? Oke, that's good. Nah, ini terpaksa karena saya membutuhkan Alkitab elektronik saya, ini lampunya saya matikan, jadi mungkin agak sedikit gelap, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting firman Tuhan menerangi kita. Jailah, oke ya. Jadi sekarang saya eh, pindah sebentar. Oke, tunggu. Oke, sekarang saya matiin, saya buka Alkitab elektronik saya. Nah, saya mengajak untuk kita bisa membaca beberapa janji firman Tuhan. Saya harap saudara menyediakan Alkitab masing-masing. Saya mengajak untuk kita pertama-tama bisa membaca terlebih dahulu prinsip firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-46. Ini adalah beberapa janji Tuhan yang saya terima dan ini saya sudah sempat rilis di sebuah rekaman yang kemudian diposting di YouTube. Ya, saudara nanti bisa cari di YouTube, ketik saja nama saya di search engine, nanti akan ketemu ada banyak artikel materi-materi di sana. Salah satu di antaranya adalah New Normal versi Kerajaan Sorga. Nanti saudara bisa dapat di situ ya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46, dalam ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada satu pernyataan yang Tuhan berikan lewat ayat firman ini kepada saya beberapa waktu terakhir ini, khususnya menyikapi situasi dan keadaan perekonomian yang melanda seluruh bangsa termasuk Indonesia. Ya, sampai sejauh ini kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi perekonomian bangsa-bangsa termasuk di Indonesia mengalami pelambatan yang luar biasa gara-gara pandemi COVID-19. Dan tidak sedikit negara-negara yang sudah mendeklar bahwa mereka masuk masa resesi ekonomi. Ya. Singapura pun termasuk salah satu yang sudah membuat deklarasi bahwa mereka mengalami krisis ekonomi. Nah, terlepas dari bangsa-bangsa mengalami krisis, yang saya percayai, umat pilihan Tuhan dan umat yang hidup dalam dimensi kerajaan sorga tidak akan pernah mengalami adanya krisis. Yang setuju kasih jempol lagi dong. Amin. Tidak akan pernah ada krisis. Salah satu janji yang Tuhan berikan kepada saya, di masa-masa sulit sebagaimana yang mungkin dialami oleh bangsa-bangsa, Tuhan memberi penegasan, aku tidak akan membiarkan engkau terus mengalami kegoncangan di masa sulit itu. Sebaliknya, Tuhan buka ayat Yesaya 46, ayat yang keempat ini. Sampai masa tuamu, aku akan terus menggendong engkau. Sampai putih rambutmu, aku akan terus menggendong engkau. Dan Tuhan memberi penegasan lewat kalimat tersebut. Di masa-masa kita harus menghadapi masa yang sulit. Di saat perjalanan kita rasanya sangat berat, terjal, berbatu, beronak duri. Tuhan bilang kamu tidak perlu mengalami itu semua. Karena aku yang menggendong kamu. Dan Tuhan memberikan penegasan, aku telah melakukannya. Dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau terus melakukannya buat kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini adalah janji yang Tuhan berikan. Yang saya yakini akan menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita untuk menghadapi berbagai krisis, termasuk diantaranya krisis ekonomi atau krisis finansial yang akan melanda bangsa-bangsa. Ya. Dan di Indonesia sendiri mungkin kita bersyukur kita belum sampai masuk resesi ekonomi. Tapi sudah ada begitu banyak orang, termasuk ya saya rasa termasuk orang-orang percaya pun ada mengalami
apa istilahnya, kena PHK, kena masalah perekonomian. Karena dari waktu ke waktu, ya mereka istilahnya, apa istilahnya, mengalami imbas dari gejolak perekonomian yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Ya. Tapi Alkitab memberikan penegasan, terlepas dari apapun yang menjadi permasalahan dari perekonomian bangsa ataupun perekonomian dunia, Tuhan tetap membawa kita hidup dalam dimensi kerajaan yang tak tergoncangkan. Setuju? Amin, saudara? Ayo coba kita lihat satu ayat firman lagi di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12. Saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang ke-28. Ya, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan menghendaki agar setiap kita tanpa terkecuali betul-betul terus belajar menyelaraskan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi kerajaan sorga. Karena Alkitab menjanjikan dalam keberadaan kita menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ciptaan baru, sebagai umat pilihan, Tuhan itu sudah menyediakan sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Artinya dunia boleh mengalami kegoncangan, spesial buat kita tidak akan ada kegoncangan. Justru saya mendapati, ya ini saya bersyukur beberapa waktu agak jauh beberapa waktu yang lampau sebelum terjadinya COVID-19 ini, Tuhan memberikan dorongan untuk istilahnya apa? Saya mulai membawa jemaat, mulai membangun bisnis online. Nah, ketika bisnis offline selama masa pandemik mengalami kehancuran, saya bersyukur bisnis online-nya jemaat itu jadi semakin menanjak. Ya. Jadi ketika orang-orang lain mengalami permasalahan, kita justru mengumpulkan jarahan, istilahnya seperti itu. Ya. Karena seperti yang dijanjikan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan dia pun menjanjikan untuk selalu menggendong kita melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa sukar. Mungkin ada satu ayat firman lagi yang saya juga ingin bagikan buat saudara sebagai sebuah janji dari Tuhan. Dan saya harap saudara bisa tuliskan ayat-ayat firman yang saya bacakan ini untuk saudara pakai sebagai apa istilahnya, sebagai doa. Ya. Saudara bawa sebagai doa supaya janji-janji firman ini betul-betul tergenapi secara penuh dalam hidup kita. Ya. Kitab Yeremia pasal yang ke-29. Jadi tadi kita membaca dari Yesaya 46, lalu kemudian Ibrani pasal yang ke-12. Sekarang saya mengajak kita melihat Yeremia 29. Itu adalah ayat-ayat yang Tuhan berikan sebagai janji yang saya sampaikan kepada saudara untuk melandasi pembahasan kita tentang kondisi keuangan atau kondisi finansial di akhir zaman, finansial kerajaan sorga di akhir zaman. Ayat yang ke-11, Yeremia 29, ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat firman ini kembali Tuhan memberikan penegasan bahwa rancangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan yang akan menyediakan hari depan yang penuh pengharapan. Ya. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya, halo, kok screen-nya jadi macet ini. Oh, oke. Saudara masih bisa mengikuti saya ya? Oke ya? Oke. Nah, Alkitab menegaskan bahwa rancangan Tuhan atas setiap kita adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan yang buruk,
Bahkan rancangan yang akan membuat masa depan kita itu selalu dengan penuh pengharapan. Dan saya percaya, saya mendapati ya, terlepas dari apa yang menjadi kondisi dan keadaan di sekitar kita, tidak pada tempatnya. Kalau kita sebagai umat pilihan mengalami kegoncangan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi saya tegaskan sekali lagi, adalah tidak normal. Kalau kita sebagai umat pilihan mengalami kegoncangan yang sama seperti orang-orang yang lain di atas muka bumi ini. Kalau sampai hal itu terjadi, maaf, saya harus memberikan penegasan ini buat saudara. Alasan kenapa saudara ikut mengalami kegoncangan seperti yang dialami oleh orang-orang lain di atas muka bumi ini. Disebabkan karena saudara tidak terhubung dengan realita kerajaan. Ya. Tidak peduli apapun yang menjadi alasanmu, saya hanya ingin memberikan garis tegas, kalau sampai kita mengalami kegoncangan, sama seperti orang-orang lain alami kegoncangan. Artinya, kita sedang tidak terhubung dengan dimensi kerajaan sorga. Karena Alkitab menegaskan dalam Ibrani pasal 12 yang tadi kita baca, dimensi kerajaan yang Tuhan sediakan buat kita adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Sehingga apapun yang menggoncangkan dunia sekitar kita, seharusnya tidak pernah menggoncangkan kita. Harusnya tidak pernah. Nah, kalau sampai kita mengalami kegoncangan, apa sebabnya? Saya berani memberi penegasan, salah satu alasan utamanya adalah karena realita Tuhan tidak terbangun secara kuat dalam hidup dan keberadaan sehari-hari saudara. Kembali, saya mau mengajak untuk kita bisa membaca satu bagian Alkitab yang lain, Kitab Keluaran, ya. Coba buka sama-sama Kitab Keluaran pasal yang ke-33. Kitab Keluaran pasal yang ke-33. Saya mengajak untuk membaca ayat yang ke-16. Ya, Keluaran 33, ayat yang ke-16. Oke, Keluaran 33, ayat 16 menuliskan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ini adalah statement dan pernyataan yang diucapkan oleh Musa di hadapan Tuhan. Pada waktu Musa bernegosiasi, karena Tuhan berkata, aku tidak bisa lagi menyertai kamu dan mendampingi kamu. Karena kamu tegar tengkuk, keras kepala, nanti tahu-tahu aku habisi kamu. Nah, jadi Tuhan memberikan penegasan. Aku tidak bisa menyertai kamu, aku tidak bisa mendampingi kamu, aku hanya akan utus salah seorang malaikat untuk memastikan apa yang menjadi janji-janji yang aku berikan, kata Tuhan kepada lewat Musa, ya, untuk memastikan janji-janji yang aku sampaikan pasti tergenapi. Nah, tapi pada waktu itu Musa berkata di hadapan Tuhan, Tuhan kami nggak mau. Kalau engkau tidak menyertai kami tidak mau pergi meninggalkan tempat ini. Walaupun engkau mengutus kami untuk menikmati janji-janji, tapi kami tidak mau. Nah, Musa memberikan penegasan lebih lanjut. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ada realita Tuhan yang terus menyertai kehidupan umat Israel. Sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Yang membuat umat Israel terus mengalami adanya pemeliharaan Tuhan secara ilahi. Ya, tiap pagi mereka hanya perlu buka pintu kemah mereka dan mereka mendapati sudah ada mana tersedia. Setiap waktu mereka membutuhkan sesuatu, Alkitab memberikan penegasan Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan orang percaya, umat Tuhan. Nah, semua itu terjadi, Musa memberi penegasan, yang membuat kami dibedakan adalah karena engkau ada bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Nah, itu sebabnya selama beberapa waktu, beberapa tahun terakhir, tapi menjadi saya intensifkan selama beberapa bulan terakhir ini, ya, saya menyebutnya dengan sebuah gerakan, istilahnya gerakan 1 jam sekali.
Apa yang kita lakukan 1 jam sekali? Kita menaikkan penyembahan kita. Kita menaikkan pujian kita. 1 jam sekali. Saya mendorong seluruh jemaat. Saya mendorong saudara-saudara yang mengikuti apa yang Tuhan bagikan lewat saya di YouTube, gitu ya. Saya terus eh, coba mendorong untuk mereka 1 jam sekali menaikkan penyembahan, menaikkan pujian. Kalau perlu pasang waker di alarm di handphone atau smartphone kita. Tujuannya untuk mengingatkan kita supaya dari waktu ke waktu kita bisa terus menyelaraskan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi sorga. Supaya kita terus mengalami adanya realita Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Karena ketika realita Tuhan menyertai kehidupan kita, maka kita akan selalu mendapati hidup kita dibuat Tuhan berbeda. Sehingga walaupun ada kegoncangan di sini, kegoncangan di sana, Tuhan akan terus membawa setiap kita menikmati kehidupan yang dibedakan. Amin, saudara? Oke, amin. Ya, kalau amin kasih jempol dulu dong, supaya saya bisa tahu. Oke, sip. Tuhan berkati. Oke, nah, ketika kita mendapati, ya, Musa tidak mau tahu tentang penggenapan janji loh. Ya, kalau saudara membaca dalam Keluaran 33, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan itu memberikan penegasan. Coba kita lihat sama-sama. Keluaran 33, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ini Musa mendengar langsung dari Tuhan. Tuhan memberikan firman, kamu jalan. Ini baru peristiwa anak lembu emas, ya. Baru peristiwa anak lembu emas, orang-orang Israel ditegur oleh Musa dengan keras, lalu kemudian Musa mencoba naik lagi ke atas gunung untuk meminta pengampunan dari Tuhan atas tindakan orang-orang Israel menyembah anak lembu emas. Nah, ketika Musa lagi ada di atas gunung bersyafaat buat orang-orang Israel, Tuhan berfirman, gini aja Musa, you jalan seperti yang sudah kita rencanakan, kira-kiranya seperti itu. Aku mau kamu memimpin bangsa yang sudah keluar dari Mesir ini ke negeri yang sudah aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk diberikan kepada bangsa Israel. Tapi aku tidak menyertai kamu. Aku hanya akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu. Untuk apa? Menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Memastikan seluruh Israel mendapatkan apa yang menjadi perjanjian Tuhan, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi aku tidak akan menyertai kamu loh ya. Aku hanya akan utus malaikat untuk memastikan apa yang menjadi janjiku tergenapi. Nah, ini dia. Saya belajar mendapati, saudara. Selama sekian waktu lamanya, ada banyak orang-orang Kristen yang gila penggenapan janji Tuhan. Yang dikejar-kejar apa? Penggenapan janji. Yang dicari-cari apa? Penggenapan janji. Tapi mereka tidak mengejar realita Tuhan yang memberi janji. Yang mereka kejar apa? Penggenapan janji. Mau Tuhan menyertai atau tidak, nggak peduli. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku sukses. Yang penting aku berhasil. Seperti yang sudah menjadi janji Tuhan. Nah ini yang cilaka. Ya, mungkin saya harus berkata, orang-orang Kristen yang selama ini terus mengejar janji Tuhan, tapi tidak mengejar Tuhan yang memberi janji. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, mereka ikut mengalami kegoncangan seperti orang-orang lain. Tidak dibedakan, tidak diistimewakan oleh Tuhan. Kenapa?
Lah mereka tidak mengejar Tuhan kok. Yang dikejar apa? Janji. Yang dikejar penggenapan janjinya. Sementara Tuhan itu Mungkin Pak Stefan ini putus ya. Lihat, masih ada nggak? Sabar saudara. Oke, sekarang udah join lagi. Join lagi. Udah join lagi. Nah, ini bisa menjadi sebuah message peristiwa profetis ya. Amin ya. Selama sekian waktu lamanya, saudara mungkin merasa kita join kok sama Tuhan kok Pak, connect baik-baik saja. Tapi somehow koneksimu terputus dengan Tuhan. Akhirnya mengalami keguncangan sama seperti yang lain-lain. Tapi saya yakin lewat Zoom kali ini, haleluya, dalam nama Yesus, Tuhan membawa kita kembali terhubung dengan dirinya. Amin ya saudara ya. Yang amin kasih jempolnya dong. Amin. Loh mana ini jempolnya? Oke, amin. Selama sekian waktu lamanya, iblis berhasil menipu kita. Sorry kalau saya harus tegaskan ini. Kalau saudara selama sekian waktu lamanya mulai bergeser hatinya, tidak lagi mengejar realita Tuhan, tidak lagi mencintai Tuhan dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Sebaliknya, saudara mulai mengejar penggenapan-penggenapan janji Tuhan. Hasratnya berkobar-kobar, pengen melihat penggenapan janji Tuhan terjadi. Sehari ini saya mau tegaskan buat saudara, ayo, itu saudara artinya sedang terputus dari koneksi dengan dimensi kerajaan. Nggak heran semua kita jadi goncang luar biasa. Ya, tapi seperti Zoom ini tiba-tiba putus, lalu tahu-tahu nyambung lagi. Hari ini saya berani tegaskan dan saya berani beri deklarasi dalam nama Yesus. Biar lewat Zoom ini, Tuhan membawa kita kembali terhubung dengan realitanya. Yang setuju, katakan amin. Aminnya kasih jempol gini. Amin. Mana ini jempolnya? Halo, halo. Halo, kok pada freeze semua ini? Oke, ada yang kasih jempol. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kembali saya tegaskan di dalam kitab Keluaran 33 yang tadi kita baca, ya. Di dalam ayat yang ke-16, secara spesifik Musa memberikan penegasan. Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Ya, coba saya baca ulang dari ayat yang ke-15, ayat 15 dan ayat 16. Ini responnya Musa. Coba kita akan baca sama-sama. Kitab Keluaran pasal 33, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ini kok freeze ya? Halo? Oke. Saudara masih mengikuti saya kan ya? Enggak kemudian, oke, that's good. Jadi Keluaran 33 ayat 15 dan ayat 16. Soalnya di screen saya kok tiba-tiba gambar muka-muka saudara itu freeze semua. Jadi kayak jadi berubah, enggak ada gerakannya. Ya, kalau kadang-kala saudara kan gerak itu jadi kelihatan saya. Saudara masih mengikuti ya. Ini masalahnya Zoom di jam-jam segini ini begini Pak Wesley. Seringkali trafficnya padat sekali sehingga sering bermasalah frekuensi dan sinyalnya. Tapi enggak apa-apa. Ayo kita baca Keluaran 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 ya. Firman Tuhan menulis seperti ini, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak mau hanya malaikat yang menyertai umat Israel. Walaupun Tuhan sudah memberi penegasan, tenang aja Musa. Walaupun cuma malaikat, ini malaikat tetap akan menghancurkan orang-orang Kanaan, orang Hewi, orang Yewis, dan sebagainya, supaya kamu tetap masuk ke tanah Kanaan dan menduduki negeri yang sudah aku janjikan. Pokoknya janji yang aku kasih tetap masuk dalam hidup, tetap tergenap. Nah, tapi Musa bilang nggak mau. Kalau bukan kamu yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini.
Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Dan saya meyakini inilah yang seharusnya terus kita bangun dalam kehidupan kita. Makanya di waktu-waktu lampau, ya, saudara, dan hari-hari ini saya terus semakin getol bulan-bulan terakhir ini. Saya semakin getol mendorong untuk kita semua ikut terlibat. Saya menyebut dengan istilah gerakan 1 jam sekali. 1 jam sekali, ayo naikkan penyembahan. 1 jam sekali, ayo naikkan doa. Apa tujuannya? Memastikan frekuensi kehidupan kita ini jadi terus selaras dengan frekuensi sorga. Memastikan pikiran kita ini terus dikuasai, dicengkeram dengan realita hadirat Tuhan. Emosi batin manusia roh kita terus dicengkeram dengan realita hadirat Tuhan. Ya. Dalam 59 menit istilahnya. Dalam 59 menit kita ini bisa banyak mengalami hal negatif yang mendistrak kita keluar dari persekutuan dan dimensi keterhubungan kita dengan kerajaan sorga. Sehingga walaupun Tuhan memberi janji, sampai masa tuamu, sampai engkau menjadi putih rambutmu, aku akan terus menggendong kamu. Nah, kita ini bisa tidak merasa kalau digendong Tuhan. Karena terdistract. Karena realita hadirat Tuhan tidak mencengkeram menguasai hidup kita. Sehingga kita tidak merasa kalau kita lagi terus digendong sama Tuhan. Ya. Bahkan seringkali kadangkala kita jadi seperti kondisi murid-murid yang apa istilahnya sedang diombang-ambingkan gelombang ya ketika mereka mengendarai perahu menyeberangi lautan, menyeberangi Danau Galilea ya. Yesus berjalan di atas air mendekati murid-murid. Apa yang menjadi respon murid-muridnya? Ketika Yesus datang mendekat, mereka teriak, "Tuhan Yesus!" Gitu ya. Enggak. Yang mereka omong apa? Hantu. Itu yang seringkali terjadi. Padahal rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh pengharapan. Untuk masa depan yang gilang gemilang. Tidak pernah ada rancangan kejahatan. Tidak pernah ada rancangan buruk di dalam diri Tuhan. Ya. Tapi kita seringkali berpikir, wah kenapa terjadi peristiwa begini? Kenapa terjadi peristiwa begitu? Ya, itu disebabkan karena realita Tuhan tidak mencengkeram pikiran kita. Sehingga sebagai akibatnya kita dengan mudah didistract oleh si jahat. Ya. Kita mengalami distraction dari si jahat. Sehingga kita mulai menjadi ragu dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan janji Tuhan. Padahal Tuhan jelas-jelas memberikan pernyataan. Aku akan terus menggendong kamu. Aku menyediakan masa depan yang gilang gemilang bagimu. Aku menyediakan kerajaan yang tak tergoncangkan bagimu. Dan selama kita terus mengalami ada realita Tuhan yang mencengkeram pikiran dan hati kita. Seperti yang dinubuatkan dalam Mazmur pasal 23. Sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut. Karena aku disertai oleh Tuhan. Ada gadamu dan tongkatmu yang menghibur menyertai aku. Amin ya saudara ya. Ada beberapa jemaat dari Gereja Network, ini bukan dari jemaat saya, tapi dari Gereja Network, yang di awal-awal pandemi COVID-19, ya masuk di kira-kira bulan Maret pertengahan gitulah kira-kira ya. Karena kan bulan Maret awal ada pengumuman, ada suspek orang yang memang didapati sakit COVID-19 di Indonesia. Lalu kemudian masuk pertengahan, mulai diberlakukan PSBB. Nah, mulai diberlakukan PSBB, sudah ada jemaat dari Gereja Network yang kebetulan terhubung sama saya, jemaatnya kena PHK, sudah kena PHK. Tapi karena jemaat ini, ya kebetulan puji Tuhan, ini pendetanya karena terhubung baik dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, di tengah-tengah jemaat di sisi, mereka jadi ikut menikmati dan mengalami realita Tuhan yang sama, kurang lebihnya seperti itu. Ada banyak terobosan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Nah, ini jemaat tapi lagi ngalami kena PHK gitu Saudara. Ketika mereka mengalami, ketika jemaat ini kena PHK, tapi ada realita Tuhan yang terus menyertai. Jemaat ini bisa tetap tenang, bisa tetap cool, tidak jadi khawatir, tidak jadi takut, tidak jadi istilahnya apa? Menyalahkan Tuhan, lalu kemudian doanya, Tuhan di mana engkau? Kenapa aku kena PHK? Kira-kiranya kayak gitu ya. Nah, karena mereka terus punya persekutuan yang hidup, persekutuan yang dinamis dengan Tuhan. Ya mereka bawa kondisi kehidupan sehari-hari mereka. Ya Tuhan, Bapa, ini aku kena PHK. Gimana ini Bapak? Kebutuhan hidup sehari-hariku tuh gimana? Nah, Tuhan secara spesifik memberikan sebuah pernyataan rohani. Ini masih awal awal pandemik, lalu kemudian mereka kena layoff, kena PHK, dirumahkan begitu kira-kira ya tentu saja tanpa pesangon. Nah, tapi ketika mereka berdoa, Tuhan memberikan sebuah pernyataan rohani. Nah, saya mau bacakan buat saudara pernyataan yang jemaat ini terima. Ya, coba saya bacakan dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Nah, coba saya bacakan buat saudara. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Oke, kita baca dari ayat 7 aja. Matius 6 dari ayat 7 sampai 8. Ya. Firman Tuhan bilang seperti ini. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, yang dikisahkan kepada saya, saudara, ini jemaat yang kena PHK tadi, seperti mendapatkan sebuah pernyataan. Tuhan itu berkata, Roh Kudus itu memberi penegasan. Bapa di sorga itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Sebelum kamu menyadari adanya kebutuhan, Bapakmu di sorga sudah menyediakan apa yang kau butuhkan. Nah, kurang lebihnya pernyataan Roh Kudus yang dia terima seperti itu. Nah, jadi dia terus ngucap syukur, pokoknya ngucap syukur aja. Tapi saudara, yang ajaibnya, yang luar biasanya, ketika dia terus belajar mengucap syukur, somehow ya, dia kan memang masih punya sisa uang. Jadi dari awal-awal jauh-jauh hari lah kurang lebihnya seperti itu, sebelum ada pandemi COVID. Saya itu sering memberikan penegasan kepada jemaat supaya mereka itu pokoknya mengelola keuangan mereka secara sedemikian rupa. Setiap kali akhir bulan harus selalu ada sisa. Ya, saya memberi penegasan kepada mereka tidak boleh boros, jangan punya gaya hidup borjuis, harus punya gaya hidup yang hemat, harus punya gaya hidup yang sederhana. Ya, walaupun istilah hemat dan sederhana masing-masing orang mungkin punya standar yang berbeda-beda. Tapi saya mendorong mereka untuk mengelola keuangan mereka seperti itu, ya, memastikan gaya hidup mereka tidak gaya hidup yang borjuis dengan sebuah dalih, loh kita ini kan anak raja, kita ini kan orang yang diberkati. Jadi ya boleh dong kalau pakainya baju branded, pakainya barang-barang yang branded, kalau belanja nggak mau ke pasar rakyat, maunya ya di apalah gitu ya, supermarket yang adem, yang dingin, ya kira-kiranya kayak gitu ya. Gaya hidupnya tinggi. Nah, saya enggak mau. Saya suruh mereka punya gaya hidup sederhana. Sehingga setiap bulan itu selalu ada sisa uang. Nah, setelah mereka menabung, ternyata sekarang ini mereka kena PHK. Sudah tahu yang terjadi? Ini yang luar biasa. Sisa uang yang mereka tabung, ya, yang biasanya, ini yang luar biasanya, yang biasanya, let's say katakanlah, mereka mendapatkan gaji 5 juta gitu ya. Lalu kemudian pengeluaran setiap bulannya entah bagaimana ya pokoknya sampai 4 juta kurang lebihnya seperti itu.
Dan ketika mereka hanya sekedar sampai 4 juta doang, gitu kira-kira, bentar, saya coba pindah mungkin sinyal di sini akan lebih baik lagi. Karena kayaknya kok saudara seperti kehilangan banyak nge-lag ya. Sebentar, ini saya coba ini. Coba pindah, pindah ke yang lain. Oke, mungkin Pak Wesley bisa tolong ada, nah, oke. Oke, nah kalau ini mungkin, oke, mungkin ini akan bisa lebih jelas kali. Kalau bisa lebih jelas, saya pakai yang ini saja. Oke, kamu bisa bawa. Lift ya, Dad? Ya. Oke, itu anak saya yang membantu. Oke, sudah di-mute. Oke, semua sudah oke. Nah, saudara bergerak artinya sinyalnya lebih bagus. Ya, saya harap sinyalnya lebih bagus sekarang. Nah, saya lanjutkan kisahnya. Jadi ketika, let's say katakanlah jemaat itu sampai ya dari gaji 5 juta, habis sampai 4 juta, hanya tersisa 1 juta untuk ditabung. Yang luar biasanya, hanya dengan pengeluaran separuh dari pengeluaran yang biasanya, kalau biasanya 4 juta, ini dengan hanya 2 juta yang biasa dia pakai, semua kebutuhan-kebutuhan basic, kebutuhan sehari-hari yang dia miliki, itu bisa tercover. Sangat-sangat tidak masuk akal. Ya. Rasanya kok aneh banget gitu kurang lebihnya. Karena ketika seharusnya dalam kondisi seperti sekarang, pengeluaran jadi begitu membengkak, ternyata dia justru tidak mengalami pembengkakan apapun. Dia justru mendapati pengeluaran itu seperti ya dengan jumlah pengeluaran yang lebih sedikit, kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi semua. Ajaib, aneh, tapi itulah yang terjadi. Jadi dalam hal ini boleh jadi pinjam iya untuk buka Alkitab. Ya. Jadi dari situ, saya bisa memberikan penegasan bahwa inilah saatnya untuk setiap kita sebagai umat pilihan Tuhan betul-betul mengalami hidup kita itu dibedakan. Ya, hidup kita itu betul-betul diistimewakan oleh Tuhan. Ada kerajaan yang tak tergoncangkan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang setuju, amin. Kasih jempol dulu dong, biar saya bisa lihat. Oke, that's good. There you go. Ya, nggak jelas. Dah, nggak apa-apa. Ini ada kabelnya. Nggak apa-apa, ini bisa diatur. Ya udahlah, anak saya mencoba memperingan tugas saya, saudara, supaya nggak megangin gitu. Ya, oke. Nah, lalu ada jemaat lain lagi yang kasih kesaksiannya dari gereja network lain, saudara. Ya, dia kena layoff gitu ya, kena dirumahkan. Tapi dia mendapati pernyataan Tuhan yang menyatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan terus nyata dalam hidupnya. Dan betul, pemeliharaan Tuhan nyata. Somehow dia itu punya hobi. Hobinya itu memang menternakkan burung gitu kira-kiranya, saudara. Nah, jadi ketika dia di layoff ya sudah, dia menekuni hobinya itu, ternak burung, lalu kemudian berkebun gitu ya. Yang luar biasanya, di tengah-tengah pandemik seperti ini kan orang jadi kayak enggak ada kerjaan gitu, saudara. Nah, burung dia itu jadi laku. Karena dia ternakkan dan dia jual-jualin, jadi laku. Lalu kebun yang dia tanam, tanaman yang dia tanam di kebunnya juga jadi laku gitu, saudara. Sehingga itu bisa menutup kebutuhan-kebutuhan yang selama ini dia terima sebagai pemenuhan lewat gaji, ini bisa dia terima melalui jualan gitu, jualan online. Nah, dari situlah saya bisa memberikan penegasan buat setiap kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Ya, jadi saya mendorong saudara, pastikan ketika saudara menjalani kehidupan sehari-harimu sebagai umat pilihan Tuhan, libatkan diri saudara.
untuk 1 jam sekali menaikkan pujian. Mungkin bagi saudara kita ngomong gini, wah Pak 1 jam sekali apa enggak? Berlebihan itu, apa itu tidak terlalu berlebihan? Masa 1 jam sekali kok disuruh doa, 1 jam sekali disuruh penyembahan? Waduh, apa ya mungkin? Ya, kalau kita tidak pernah mendisiplin diri rasanya tidak mungkin. Tapi kalau kita mau mendisiplin diri kita, itu sesuatu yang akan membuat kehidupan kita justru menjadi lebih indah. Percayalah. Karena saudara tanpa sadar sedang mengkondisikan hidupmu untuk menjadikan Tuhan sebagai hartamu yang paling berharga. Ayo coba saya ajak untuk kita lihat sekali lagi ayat firman ini. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 ya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kita lihat dulu ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Perhatikan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, pertanyaan yang saudara harus jawab saat ini adalah, prinsipnya kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kan gitu. Ya kan? Pertanyaannya adalah, apa atau siapa yang kau jadikan sebagai harta dalam hidupmu? Kalau kita menjadikan uang sebagai harta kita, di tengah kondisi pandemik seperti ini, dan kondisi kegoncangan finansial yang seperti melanda bangsa-bangsa saat ini, ya otomatis karena uanglah yang engkau jadikan sebagai hartamu, hatimu juga ada di uang, ya enggak bisa tidur kamu nanti jadinya. Karena ikut goncang, saudara. Ya. Tapi ketika saudara mulai menjadikan Tuhan sebagai hartamu satu-satunya, engkau menjadikan Tuhan sebagai hartamu yang paling berharga, otomatis hatimu juga akan melekat kepada Tuhan. Dan kalau hatimu melekat kepada Tuhan, saudara tidak lagi akan melekat kepada harta. Tidak akan pernah ada ketakutan bahwa, waduh aku kena PHK. Waduh ekonomi dunia sedang goncang. Gimana nanti hidupku sehari-hari? Tidak perlu takut. Karena saudara menyadari Bapakmu di sorga sudah mengetahui apa yang kau butuhkan sebelum engkau menyadari adanya kebutuhan. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, Matius pasal yang ke-6, secara spesifik ada satu perikop di mana Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan khawatir tentang makanmu, jangan khawatir akan kehidupanmu sehari-hari, karena kalau burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi kamu yang menyembah Tuhan, pasti hidupmu akan dipelihara secara luar biasa. Yang setuju kasih jempolnya lagi dong. Amin. Asik, luar biasa. Nah, lalu secara spesifik Tuhan memberikan penegasan lebih lanjut di ayat yang ke-24. Matius 6, ayat yang ke-24. Coba perhatikan. Ini saya ulangi lagi ayat 21, lalu nanti kita loncat ke ayat 24. Ya. Matius 6, ayat 21 dulu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Siapa yang engkau jadikan hartamu? Apa yang engkau jadikan hartamu? Kalau Tuhan yang menjadi hartamu, artinya hatimu juga melekatnya kepada Tuhan. Kalau duit yang kau jadikan sebagai hartamu, artinya tanpa kau sadari, hatimu melekat kepada duit. Nah, Alkitab menegaskan di ayat 24. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai hartamu, otomatis hatimu tertujunya juga kepada Tuhan.
Otomatis engkau akan setia kepada Tuhan. Otomatis engkau akan mengabdi kepada Tuhan. Tapi kalau ternyata duit yang kau jadikan sebagai harta dalam hidupmu, engkau menganggap harta sama dengan duit. Nah ya artinya saudara pasti akan setianya kepada siapa? Kepada duit, karena hatimu kan tertujunya ke duit. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta yang saudara anggap harta itu adalah duit, ya otomatis saudara tidak akan mengindahkan Tuhan, saudara akan mengindahkan duit. Saudara akan mengabdi kepada mamon, bukan kepada Tuhan. Ya. Karenanya Alkitab memberikan penegasan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu harus pilih salah satu. Siapa yang kamu mau jadikan sebagai hartamu. Nah, saya mendapati gerakan 1 jam sekali. Kita menaikkan doa, menaikkan penyembahan, akan menjadi sebuah pembuktian dalam hidup kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini terus menjadikan Tuhan sebagai harta kita. Amin gak saudara? Ayo kasih jempolnya yang setuju. Amin. Jadi saya pada malam hari ini, lewat pertemuan Zoom ini, saya betul-betul mendorong saudara untuk mulai belajar menjadikan Tuhan sebagai hartamu. Sehingga saudara tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tentang keberadaan ekonomi, tentang kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu khawatir. Bapamu di sorga sudah menyediakan apa yang kau butuhkan. Tidak perlu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang kau akan pakai, jangan kamu khawatir. Karena Yesus berkata di ayat 25, hidupmu itu lebih penting. Ya. Dan kalau mau, Tuhan bilang gini, ayo pandang burung-burung di udara. Yang tidak menabur, yang tidak menuai, tidak punya tabungan, ya, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Tapi Alkitab katakan apa? Diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Nah, penegasan yang Tuhan tegaskan lebih lanjut. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, jadi buat apa khawatir? Kalau saudara sampai khawatir itu disebabkan karena selama ini minta maaf ya, engkau menjadikan mamon sebagai hartamu, bukan Tuhan yang menjadi hartamu. Sehingga sebagai akibatnya, sebagaimana kegoncangan terjadi di atas muka bumi ini, ya hatimu ikut goncang. Sebagaimana ekonomi dunia ini mengalami kegoncangan, mengalami krisis, engkau juga mengalami krisis. Ada krisis iman yang saudara jadi alami. Tapi ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai hartamu, hatimu melekat kepada Tuhan, 1 jam sekali, engkau menaikkan penyembahan, menaikkan pujian, menaikkan doa. Saya percaya, engkau akan mendapati pemeliharaan dan kasih Bapa yang selalu siap menggendong kamu. Yang selalu memberikan masa depan yang gilang gemilang bagimu. Yang selalu menyediakan kerajaan yang tak tergoncangkan bagimu. Itu akan terus nyata dalam diri saudara. Selalu engkau alami dalam hidup sehari-hari. Ayo ngomong amin. Yang setuju ngomong amin. Kasih jempolnya dulu. Amin, amin, amin. Ya. Dan saya rasa pada saat ini, sementara tadi saya berbicara, Tuhan taruh sebuah message dalam hati saya. Ini yang saya percaya menjadi pesan Tuhan buat setiap saudara. Tuhan memberikan penegasan, sebagaimana aku memelihara burung-burung di udara, sebagaimana aku mendandani bunga bakung di padang. Tuhan berkata, bahkan dalam kemegahan yang Salomo miliki sekalipun, Salomo tidak pernah mengenakan pakaian seindah dari aku mendandani bunga bakung di ladang. Apalagi engkau, kata Tuhan, yang mengasihi aku, yang mengejar aku, yang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Bukankah aku akan mendandani engkau lebih lagi? Dan Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, sehingga kamu akan sampai berkata, apa yang akan terjadi atas hidupku ke depan? Apa yang aku akan alami di depan? Karena semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan katakan, Bapamu yang di sorga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi yang harus engkau lakukan, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pastikan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, engkau terus selaraskan frekuensi hidupmu dengan frekuensi kerajaan sorga. Naikkan penyembahan, naikkan pujian, naikkan doa, naikkan deklarasi firman. Maka Tuhan berkata, semua yang kau cari, yang selama ini kau khawatirkan, Tuhan bilang, aku berikan kepadamu sebagai bonus. Sehingga engkau tidak perlu bersusah payah untuk mencari dan berusaha mendapatkannya. Amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Sudah percaya itu? Kasih jempolnya. Amin. Amin. Oke. Nah, saya meyakini kalau kita sebagai orang percaya terus belajar menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ya, kita tidak mau seperti orang-orang Israel yang hanya sekedar menuntut janji Tuhan, menuntut berkat Tuhan. Tapi saya mau kita belajar seperti Musa yang berkata kepada Tuhan, kalau engkau tidak secara pribadi mendampingi kami, jangan suruh kami pergi. Tidak peduli kepergian keberangkatan kami disertai malaikat dan akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Pokoknya kami mau engkau ada menyertai setiap kami. Karena realitamu itulah yang membuat kami dibedakan. Ya, saya mau kita bisa belajar seperti Abraham. Coba saya mengajak untuk saudara bisa melihat sekali lagi Kitab Kejadian pasal yang ke-18. Ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-18, saya mengajak ini harus menjadi sebuah sikap hati yang kita miliki. Ya. Kejadian pasal yang ke-18 dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya ajak untuk kita bisa baca dengan cepat. Ini adalah perikop ayat firman yang terakhir sebelum nanti saya serahkan kembali kepada Pak Wesley. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau lakukan itu. Nah, ada sebuah sikap hati yang Abraham miliki. Ya, saya langsung kepada kesimpulan dari ayat firman ini. Ada sebuah sikap hati yang Abraham miliki. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ketika Tuhan datang dalam hidup Abraham, Abraham punya sebuah sikap hati, yaitu kepengen berlama-lama, bercengkerama dengan keberadaan Tuhan. Abraham menahan Tuhan untuk tidak hanya sekedar lewat dan melawat keberadaan Abraham. Abraham menghendaki Tuhan tinggal, bercengkerama, bersekutu dengan Tuhan, dengan Abraham, maaf. Abraham punya keinginan, Tuhan tidak cuma melawat dirinya, tapi tinggal bersama-sama dengan dia. Abraham tidak menghendaki Tuhan cuma lewat di hidupnya, tapi betul-betul tinggal di kemahnya. Nah, tindakan kita menaikkan pujian, menaikkan penyembahan. 1 jam sekali kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, I love you Lord, and I lift my voice. Atau mungkin kita nyanyi pujian yang lain. Apa katakanlah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Nah, naikkan penyembahan itu. Itu menolong kita menahan Tuhan, realita Tuhan, untuk tinggal lebih lama, berlama-lama dengan kita.
Sehingga sebagai akibatnya, dengan adanya realita Tuhan dalam hidupmu, engkau akan dibedakan. Engkau akan diistimewakan. Dan ini yang luar biasa. Salah satu aspek yang dahsyat yang saya baca dalam perikop Kejadian 18 ini, ya, karena Abraham menahan Tuhan berlama-lama, Tuhan berinisiatif untuk menggenapkan janji tentang anak perjanjian yang Tuhan pernah berikan kepada Abraham dan Sarah, tapi selama sekian tahun lamanya masih tetap belum tergenapi. Dan yang luar biasanya, kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-10, ya, ayo kita coba baca ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua, lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Perhatikan ayat 12 ini. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Lalu ayat 13, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua. Lalu ayat 14-nya dahsyat. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, ada kairos yang Tuhan mulai manifestasikan. Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Biasanya kalau kita bicara tentang janji Tuhan, dibutuhkan ada iman dari diri kita. Ya. Kita harus percaya, kita harus beriman untuk menerima janji-janji Tuhan. Tapi khusus ketika Abraham menahan untuk Tuhan berlama-lama di kemahnya. Dari pihak Tuhan, dia sendiri yang berinisiatif. Aku akan genapkan janji yang aku pernah beri. Tahun depan ada kairos Tuhan yang ditunjuk. Tahun depan. Ya, ingat baik-baik, istilah waktu itu dalam bahasa Yunani ada dua. Ada kairos, ada kronos. Nah, kairos, Tuhan berfirman, ya sudah. Tapi kapan tergenapinya, kapan kronologi peristiwa terjadinya penggenapan di masa kita masih belum jelas. Nah, tapi ini Tuhan sudah kasih waktu jelasnya. Tahun depan aku akan mendatangi engkau kembali dan Sarah sudah punya anak laki-laki. Dan yang luar biasa, saudara. Waktu Tuhan memberi firman, kamu akan melahirkan anak. Kamu akan punya anak. Alkitab cerita, Sarah itu ketawa loh saudara. Tidak percaya. Tapi walaupun Sarah tidak percaya, oh luar biasa. Ini dahsyat. Karena Abraham terus menahan Tuhan. Berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Walaupun Sarahnya tidak percaya. Tapi janji tetap digenapi. Dan hari ini, di Zoom meeting kali ini, saya berani memberikan deklarasi, saya membuat pernyataan, nubuatan di dalam nama Yesus. Akan ada banyak dari antaramu yang menikmati dan melihat ada intervensi Tuhan datang terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau mulai mengikuti gerakan 1 jam sekali, menaikkan pujian, 1 jam sekali, menaikkan doa, 1 jam sekali, mendeklarasikan firman, memastikan frekuensi hidupmu terjadi selaras dengan frekuensi sorga, maka engkau akan mendapati ada intervensi Tuhan datang dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Semua janji yang pernah engkau terima dari Tuhan, tapi sepertinya tidak juga tergenapi, akan mulai tergenapi secara ilahi dan akan membuat engkau mengalami semua yang Tuhan janjikan, mengalami semua yang Tuhan nyatakan terjadi dalam hidupmu. Amin. Dalam keilahiannya, dalam kedaulatannya, Tuhan menggenapkan janji-janjinya dalam dirimu. Di dalam nama Yesus terjadilah
Yang percaya bilang amin, 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 amin. amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Wesley. Tuhan memberkati. Silakan Pak. Pak Stephen, kalau ada tanya jawab, siap ya Pak ya? Siap, boleh Pak. Silakan Pak. Silakan, silakan. Shalom Pak Stephen, mohon penjelasannya bagaimana implementasi ayat Kisah Para Rasul pasal 2 Pak. Bentar, Kisah Rasul pasal 2. Saya buka dulu. Kisah Rasul 2, oke. Ya, 2 ayat Ayat 44 sampai 45. ayat berapa Pak? 44 sampai dengan 45. Ayat 44 sampai ayat 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, ini adalah prinsip, saya menyebutnya dengan istilah Kingdom Corporation. Ya, di mana masing-masing jemaat punya potensi. Saya Alkitab yang saya biasa pakai untuk menjelaskan ini sedang saya pakai untuk Zoom ini. Kalau saya itu gini, saya jelaskan gini aja deh. Saya it's okay, nggak perlu. Oke, mana tadi? Nah ini dia. Jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa semua orang percaya yang sudah bersatu itu, ingat ya, prinsipnya adalah ini orang percaya yang sudah melewati pengajaran rasul-rasul. Yang hatinya sudah tahir dari ketergantungan terhadap mamon. Hatinya sudah betul-betul melekat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai hartanya. Ya, ingat itu prinsip yang harus kita pegang. Menyatukan segala kepunyaan mereka. Kata, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau kita pakai Alkitab bahasa Yunani, ini penjelasan yang ada di dalam Alkitab berbahasa Yunani menegaskan kata kepunyaan di sana itu tidak hanya berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang resources yang lain. Seperti misalkan katakanlah properti, ya, tanah, rumah atau semacam itu. Tapi juga termasuk di dalamnya potensi atau keahlian. Nah, yang dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, artinya semua orang percaya tersebut bersinergi, mensinergikan potensi resources yang mereka miliki. Sehingga saya berikan contoh seperti ini. Saya punya tanah, tapi saya nggak sempat ngelola atau saya tidak bisa mengelola. Nah, Pak Wesley ini jagoan pertanian, katakanlah seperti itu. Saya ngalami zaman Tuhan, Pak Wesley ngalami zaman Tuhan. Tanah saya tidak tergarap, Bapak punya potensi tapi tidak ada tanah yang digarap. Nah, karena kita dipertemukan Tuhan dalam destiny yang sama, lewat pengajaran para rasul yang ada, membuat kita tahir dari cinta akan uang, maka kita bisa setuju berkolaborasi. Pak Wesley menggarap lahan saya, hasil yang diperoleh nanti akan kita bagi bersama. Karena ayat selanjutnya menegaskan, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Nah, tolong dipahami, kata menjual di sana itu bukan berarti harta miliknya. Saya punya tanah, saya jadiin duit. Tidak. Yang dimaksud menjual di sana artinya, saya menyerahkan atau ya pakai istilah menjual itu, saya menjual hak kepemilikan saya tentang tanah kepada Pak Wesley yang punya kemampuan mengelola tanah. Ya, sehingga dengan Pak Wesley punya hak kepemilikan terhadap tanah saya, dengan Pak Wesley datang menggarap, Pak Wesley juga berhak untuk mendapatkan porsi hasil ketika sudah mulai menghasilkan. Nah, itulah yang dimaksudkan mereka menjual segala harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, ini punya referensi yang sama di dalam pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang keempat. Coba saya ajak untuk kita bisa melihat kitab Kisah Rasul pasal yang keempat.
Ayat yang ke-32, ya ini prinsipnya sama ini ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ya, balik lagi, ini bukan semua orang Kristen, Pak. Tapi hanya mereka-mereka yang sudah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, sehingga Tuhan menjadi harta mereka satu-satunya. Tidak ada lagi cinta akan dunia, cinta mamon, cinta diri sendiri yang dibawa oleh orang yang telah percaya dan sehati sejiwa itu. Ya. Alkitab menegaskan lebih lanjut, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi lewat pekerjaan firman dan roh, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, hati mereka tahir, mereka jadi bersedia untuk bersinergi. Inilah yang saya sebut dengan istilah kingdom economic, perekonomian kerajaan. Karena di ayat 34 ditulis lebih lanjut, lewat sinergi itu, ayat 34 menuliskan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang punya tanah, punya rumah, menjual kepunyaannya itu. Kembali istilah menjual, ya, bukan dijadiin duit, tapi artinya istilahnya dibukakan kesempatan untuk hak kepemilikan itu di-sharingkan bersama-sama. Dan hasil penjualan itu, hasil dari sinergi, sharing resources di antara orang percaya, dituliskan di sana, diletakkan di depan kaki rasul-rasul, untuk kemudian oleh para rasul dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saya punya tanah, Pak Wesley punya keahlian. Lalu kita berkolaborasi, ada hasil tanah, ada hasil keuntungan katakanlah 100 juta, puji Tuhan, ya kan? Amin. Saya butuhnya cuma 2 juta. Ya dari 100 juta itu saya cuma dapatnya 2 juta, Pak. Karena itu yang saya butuhkan. Lalu Pak Wesley butuhnya 500.000 doang. Ya Pak Wesley dikasih 500.000. Nah sisa yang 97,5 juta itu kemana? Diserahkan di depan kaki rasul-rasul untuk nanti dibagi-bagi lagi sesuai dengan kebutuhan jemaat lain yang ikut terlibat di dalam proyek yang kita kerjakan bersama. Kira-kira itulah implementasinya. Ini yang saya sedang harusnya ini saya tutup mulut, tapi ketelepasan. Ini adalah proyek yang sedang saya coba garap bersama dengan anak-anak rohani yang lain. Ya. Ada yang punya ladang, ada yang punya keahlian, kita kolaborasi. Dan ada pemimpin-pemimpin jemaat lain yang ikut terlibat di dalam proyek ini, ya otomatis nanti mereka akan mendapatkan manfaat juga dari keuntungan dan hasilnya. Itulah kira-kira prinsip ekonomi kerajaan yang ditulis dalam kitab Kisah Rasul 2 dan 4. Kira-kira seperti itu, Pak. Semoga menjawab dengan cukup jelas. Oke, Pak. Saya coba bertanya, Pak, ya, atau menambah. Ya. Saya ingat dulu pelayanannya Pak Daniel Alexander awal dengan teman ada pelayanan desa terpadu, Pak. Iya. Juga waktu itu ada Peter Condro di Jawa Tengah, Semarang, juga menerapkan sistem lebih kurang begitu, Pak. Dia benih-benih ikan, benih-benih ya ternak, berkolaborasi dengan para hamba-hamba Tuhan di sepelayanan pesat itu. Iya. Akhirnya ya tidak sesuai sejalan ini, waktu berjalan, sejalan waktu akhirnya benih hilang, babonnya kira gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, kita juga dengar banyak teman-teman segereja, sepelayanan, sevisi. Awalnya baik. Betul. Ujung-ujung terakhir kebapaannya itu orang ikut. Akhirnya bapaknya juga ibaratnya tanda kutip dimakan juga gitu loh. Ini memang namanya tubuh jiwa roh ini kan, ya khususnya roh ini sejalan, selaras. Namanya tadi kan mereka sehati ya tadi ya. Kalau jiwa.
Ya, sehati dan sejiwa. Ya, sehati sejiwa. Itu ya secara ininya mudah Pak, tapi kalau secara prakteknya siapa sih yang ini yang akan menjadi nama tuh tali mengikat. Nah, kalau Bapak saya percaya dah. Bapak yang anak-anaknya rohani, jangan ribut, rame kan kira-kira loh. Ayo. Jadi, kalau jalan ya agak ini. Kalau menurut Bapak bagaimana ya Pak ya? Terus Ya, maka oke. Pak, berkaitan dengan hal ini, apakah di akhir zaman ini pola hidup jemaat mula-mula tersebut cocok diterapkan atas gereja Tuhan di akhir zaman, Pak? Mengingat akan ada ya ini ada pemasangan chip untuk berlangsungnya perekonomian dan transaksi. Ya kira-kira ada kaitan yang itulah, Pak. Silakan. Oke. Iya. Itu sebabnya tadi saya tegaskan, Pak. Semua orang yang dituliskan di sini berkata bahwa semua kepunyaannya adalah milik bersama. Ini bukan bersama semua orang, Pak. Tapi bersama dalam arti hanya mereka yang sudah melewati proses bertekun dalam pengajaran para rasul. Kelompok. Sehingga, ya, dalam satu kelompok. Ya. Sehingga dalam kelompok yang sudah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul tadi, tidak ada lagi yang tetap cinta duit, nggak doyan duit lagi istilahnya gitu. Tidak ada lagi yang apa istilahnya cinta diri sendiri sehingga selalu menuntut apa yang menjadi haknya, dan tidak ada lagi yang cinta dunia sehingga selalu menginginkan duit dan uang yang lebih besar. Karena salah satu prinsip yang kita harus pahami, ya, kalau kita gereja Tuhan ingin mengubahkan dunia, kita sebagai gereja Tuhan harus sudah terbebas dari ketergantungan dan rasa keterbutuhan yang begitu kuat terhadap mamon. Harus sudah bebas. Tidak boleh ada ketergantungan terhadap uang. Memang selama di dunia ini kita masih akan terus pakai uang. Yesus pun berkata, ikatlah, bangunlah persahabatan dengan memanfaatkan apa? Mamon. Ya. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang yang ngejar-ngejar mamon. Mamon tidak boleh menjadi harta dalam hidup kita. Di kamus kehidupan kita, yang namanya harta yang berharga, harta yang mulia, itu harus sesuatu yang sifatnya ilahi, dan lebih tepatnya harus merupakan keberadaan Tuhan sendiri. Karena kalau kita baca dalam Matius pasal 13, kisah tentang perumpamaan kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Di salah satu perumpamaan yang Yesus katakan, hal kerajaan sorga, itu sama seperti seorang saudagar yang pergi untuk mencari mutiara yang indah. Ada seseorang yang mencari harta yang indah. Dan ketika menemukan mutiara yang indah, harta yang berharga, dia menjual semua harta miliknya untuk membeli mutiara yang indah atau harta yang berharga tersebut. Nah, kalau kita menganggap mutiara yang indah, harta yang berharga itu properti, kekayaan, terus apalagi posisi, jabatan, wah, itu bukan hal kerajaan sorga artinya. Ya, itu hal kerajaan duniawi, kemuliaan duniawi. Tapi Yesus memberi penegasan, ini hal kerajaan sorga. Harus dijadikan sebagai harta yang sangat berharga. Sehingga harta kita rela kita jual untuk membeli harta yang indah tadi. Nah, jadi Tuhan, realita Tuhan harus menjadi harta kita. Salah satu contoh, atau mungkin lebih tepatnya salah satu ujian yang saya rasa pasti akan dibawa oleh Tuhan untuk dialami oleh semua orang yang berkata, saya mau menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya. Tuhan bilang, oke, mari kita lihat. Ya. Caranya bagaimana? Ya Tuhan izinin ada orang yang mengalami kena tipu, mengalami kerugian, mengalami diperlakukan dengan tidak adil secara ekonomi, secara finansial. Nah, gimana dia? Nyap-nyap enggak? Kalau ketika kita mungkin bilang gini, ya Pak, kalau kena tipu 100-200 ribu sih ya mungkin ya bedegel sedikit ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah 100-200 juta Pak, wah ya kita berani carok istilahnya kayak gitu. Apalagi sampai 100-200 M.
Wah, lah ya kita sewa pembunuh bayaran aja berani. Tapi itu menunjukkan kalau artinya hati kita masih tertuju kepada harta. Bukan bermaksud menyombongkan diri. Tapi saya pernah alami. Bikin bisnis, kena tipu, Pak. Yang nipu jemaat sendiri, Pak. Ya. Kayak seperti yang tadi Bapak cerita, ini ada apa namanya, Bapak rohani atau pendeta atau apa, begitulah kira-kira, Ya, yang dimakan juga sama jemaat atau anak rohaninya. Ya saya ngalami. ya. Ada kira-kira sekitar 250-an juta lah. Hmm. Ya sudah. Terus gimana? Ya sudah. Saya diemin aja sudah. Nggak dicari, Pak. Ya buat apa dicari? Saya berhasil menemukan orang itu pun duitnya nggak bisa balik. Jadi bagaimana? Ya sudah, daripada saya kehilangan damai sejahtera, telan ludah, angkat tangan, angkat hati, ngucap syukur. Udah. Sepakat. Makanya saya mendorong, kalau kita mau investasi atau membuat usaha, pastikan itu dari uang sisa. Itulah yang saya terus ajarkan secara prinsip ekonominya. Kalau kita mau investasi, kita mau bikin usaha, atau kita ya lebih tepatnya mau investasi, jangan pakai cash flow, harus pakai uang sisa. Ya, sehingga kalau terjadi apa-apa, hidup kita itu tetap normal-normal saja, enggak jungkir balik gara-gara bisnis kita kena tipu atau semacam itu. Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa tegaskan. Dan satu lagi, selama kita membangun bisnis, bahkan di antara para pendeta loh Pak, kalau salah satu dari antara partner bisnis kita ini ternyata masih doyan duit, sebaiknya, saran saya, pastikan perjanjian bisnisnya itu betul-betul hitam di atas putih, punya kekuatan hukum, kalau perlu di hadapan seorang notaris. Ya, walaupun sama-sama pendeta, walaupun sama-sama orang yang kita kenal, gitu. Tapi kalau sudah ngomong duit, ya sebaiknya itu aja lah. Iya. Kita hitam di atas putih yang jelas. Tapi ketika kita sudah melihat bukti dan buah-buah, ini orang si A, si B, si C nggak doyan duit. Walaupun dicurangi, tidak langsung jadi kehilangan damai sejahtera, kehilangan jiwa hamba Tuhannya, malah kemudian muncul spirit premannya, gitu kira-kira ya. Ini orang sudah terbukti nggak doyan duit lagi ya. Terhadap orang-orang seperti itulah Istrinya kita akan melihat. Kenapa, Pak? suaminya tidak doyan duit, istrinya doyan duit, Pak. Wah, itu artinya nggak sehati, Pak. Suami istri harus sama. Ya, itu sebabnya di jemaat, di anak-anak rohani, di gereja network, saya selalu memberi penegasan. Suami dan istri harus hidup dari prinsip firman yang sama. Amin. Harus menanam diri di dalam harus menanam diri di dalam apa istilahnya itu, di dalam akar rohani yang sama. Ya, sehingga kalau suaminya bilang ya sudahlah, istrinya juga ya sudah, nggak apa-apa, gitu. Ya, ketika sesuatu terjadi dalam bisnis, saya bilang ya, duh gimana ya, ya sudahlah. Ya puji Tuhan, istri saya pun bilang, ya sudah mau gimana lagi. Ya. Oke Pak, ada pertanyaan lain. Shalom Pak Steve. Ya. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, Ya. mana kita meminta atau menerima bantuan dari orang tua sendiri? Apakah itu termasuk kategori meminta-minta? Terima kasih Pak. Iya, kalau saya sih tidak tahu bagaimana dengan kebiasaan teman-teman yang ada di Surabaya atau dimanapun saudara berada, ya. Tapi kalau saya membiasakan diri dengan jemaat, begitu sudah menikah, udah rumah harus sendiri, Ya. walaupun masih nyewa, dan keuangan harus sendiri, ya. Tidak boleh terus menginduk kepada perumahan mertua indah atau orang tua permai, istilahnya. Harus berdiri sendiri. Jadi kalau menghadapi tantangan-tantangan finansial, ya sebisa mungkin sih hadapi sendirilah. Jangan cerita-cerita. Kasihan orang tua kita. Ya, udah tua, sudah waktunya mereka menikmati masa tua mereka, masa harus kita
riwui istilahnya itu. Dengan kita cerita, waduh aku enggak punya pendapatan, waduh aku kurang dan sebagainya. Jadi penting sekali untuk kita menata kehidupan kita, termasuk menata kehidupan ekonomi kita. Ya, saya mendorong Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan buku saya. Wah, iklan jadinya nih. Minta maaf ya Pak Wesley ya, ikut iklan ya. Diberkat. Bacalah buku yang judulnya Panduan Membangun Kehidupan yang Akurat. Salah satu di antaranya saya membahas tentang keakuratan dalam aspek finansial. Ya, nanti saudara bisa menghubungi kantor saya untuk mendapatkan buku tersebut. Ada aspek-aspek lain lagi tentang aspek kehidupan kita yang harus juga dibangun akurat. Salah satu di antaranya adalah aspek keluarga, aspek keuangan, sehingga ya kita tidak mengganggu. Ya, kecuali saudara tidak cerita-cerita, Tuhan menggerakkan orang tua saudara, ya walaupun dengan berat hati terima saja. Ya, tapi kalau bisa kita kasih tahu sama orang tua lah, sudahlah Pak, udahlah Mah, jangan merepotkan. Kita masih bisa kok. Nah, saudara tinggal menata ulang perekonomian saudara ya. Walaupun sekarang mungkin ada yang berpikir, wah sudah kasep Pak, udah terlambat, udah gonjang-ganjing ekonominya. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Amin ya saudara ya. Ya. Yang amin kasih jempolnya lagi dong, gini dong. Oke, sip, mantap. Oke, silakan Pak. Oke, ini ada pertanyaan Japri, cuma saya lengkapin kalimatnya, Pak. Ya. Bagaimana sikap dan pandangan Bapak dengan belakangan ini banyak hamba-hamba Tuhan sejak COVID dibawa pulang ke surga? Bukankah jemaat yang ditinggal kehilangan gembala dunianya seperti domba yang kehilangan pemimpin? Apakah benar pekerjaan hamba-hamba Tuhan tersebut sudah selesai di dunia ini sehingga mereka dibawa pulang ke rumah Bapak? Gitu ya, silakan Pak. Ya, oke. Tadi saya ada kelupaan untuk menjawab salah satu pertanyaannya Pak Wesley yang menegaskan bahwa sudah mulai ada prediksi-prediksi yang menyatakan bahwa 666 pasang chip, kalau enggak nanti kita enggak bisa berjual beli dan sebagainya. Mempraktekkan kitab Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, membangun ekonomi kerajaan secara sinergis, seperti yang tadi saya sempat ceritakan, adalah merupakan solusi yang Tuhan beri untuk memastikan walaupun sistem Babel, pemerintahan antikristus istilahnya, mulai muncul, tapi kita orang-orang percaya akan terus bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal karena tidak bergantung sama mereka lagi. Mulai hari Jumat yang akan datang, ini balik pengumuman lagi, minta maaf sedikit promosi. Kalau saudara mengikuti YouTube, di hari Jumat pada pukul 7 malam, kita ada program yang namanya Ruang Tiranus, di mana di situ saya melakukan acara secara spesifik melakukan bedah buku. Selama 12 minggu yang terakhir ini kita membahas tentang pola gereja akhir zaman. Nah, untuk 12 episode yang akan datang, mulai dari hari Jumat nanti, secara spesifik kita akan membahas buku yang lain, judulnya Kiamat. Saya memang pernah menulis buku tentang kiamat, tentang akhir zaman. Nah, saya membahas tentang hal tersebut. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan harusnya bersikap. Karena, minta maaf, ada terlalu banyak doktrin akhir zaman yang justru membuat jemaat itu ketakutan dan sepertinya, wah dengan gemetar berdoa Tuhan cepat datang, Tuhan cepat datang. Sementara Yesus tidak akan pernah datang, sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Amin. Ya. Nah, kapan pemulihan segala sesuatu terjadi? Lewat siapa? Lewat gereja. Ya. Nah, mulai hari Jumat depan, saya akan membahas tentang hal tersebut. Saya mengundang saudara untuk bisa join di YouTube jam 7, mulai jam 7, setiap hari Jumat di YouTube channel saya, Stephen Agustinus. Ya. Lebih lanjut, apa yang nanti akan terjadi, pemerintahan antikristus, sebetulnya bukan hal baru, Pak. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, sebetulnya salah satu keturunan Ham itu juga pernah bermanifestasi menjadi wujud, pakai tanda kutip, antikristus juga. Tapi ini antikristus perjanjian lama, istilahnya begitu. Ya. Tapi ini adalah cikal bakal dari antikristus yang akan
muncul dan dinubuatkan dalam kitab Wahyu, yaitu Nimrod. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal yang ke-11, Nimrod itu yang memprakarsai dibangunnya Menara Babel. Dan dari prinsip pembangunan Menara Babel lah muncul istilah sistem Babel. Yang kemudian di dalam kitab Wahyu dinubuatkan Babel akan dihancurkan. Ya. Jadi semuanya itu sebetulnya tidak pernah ada hal baru, selalu ada pengulangan. Dan seperti yang dinubuatkan dalam kitab Kejadian 11, diceritakan dalam Kejadian 11, niatan dari antikris perjanjian lama, cikal bakal antikris yang ditulis di kitab Wahyu, yaitu Nimrod, dengan proyek Menara Babelnya, dituliskan di Alkitab, dihancurkan oleh Tuhan. Nah, hal yang sama akan terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Ya, sistem pemerintahan kerajaan sorga akan menghancurkan sistem pemerintahan antikristus, sistem Babel akan dihancurkan dengan sistem ekonomi kerajaan. Jadi itu mungkin untuk melengkapi pertanyaan yang pertama tadi. Nah, yang selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tadi yang barusan Bapak sampaikan tentang banyaknya hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang sepertinya terpaksa harus dipanggil Tuhan, apalagi dipanggil Tuhan lewat COVID-19. Banyak yang meninggal karena COVID-19. Ya, sampai kadangkala saya itu dengar joke di antara teman-teman gitu loh. Ini gimana ini ya? Kok rasanya kiai jarang yang mati karena COVID-19, pendeta lebih banyak katanya. Saya itu sampai malu sendiri kadangkala. Ya. Tapi ini kenyataan yang kita harus hadapi. Ya, kita tidak mensyukuri tentang hal tersebut. Tapi pandemi COVID-19 memang mengekspos banyak hal yang tidak akurat dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan pendeta, dalam kehidupan jemaat. Baik dari sisi kerohanian, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi-sisi yang lain. Ya. Banyak yang diekspos, banyak yang dibongkar, hal-hal yang tidak akurat yang selama ini ada di gereja Tuhan, dalam kehidupan jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. Saya mendapati selama beberapa waktu terakhir ini, saya kan juga istilahnya apa? Selain berbicara tentang dimensi profetis, apostolik, saya juga bicara tentang kesehatan. Ya, saya mendorong untuk setiap hamba-hamba Tuhan bisa betul-betul memastikan hidup mereka itu sehat bukan cuma rohnya, tapi juga jiwa dan tubuhnya. Nah, saya mendorong semua hamba Tuhan harus rajin olahraga. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita sehat dan imun tubuh kita bagus. COVID-19 akan menyerang setiap orang yang kondisi fisiknya tidak bagus, yang imun tubuhnya sedang jelek. Sehingga sebagai akibatnya, sebetulnya yang membunuh bukan virus COVID-nya. Virus COVID ini hanya mendompleng, memanfaatkan penyakit-penyakit bawaan yang pernah atau sudah atau sedang dibawa oleh orang yang bersangkutan. Jadi banyaknya orang itu matinya sebetulnya bukan karena COVID-19, tapi karena serangan jantungnya. Jadi dia pernah punya serangan jantung, punya masalah jantung, COVID datang, COVID membuat penyakit jantungnya jadi lebih berat. Tekanan darah tingginya lebih berat. Apalagi ginjalnya jadi rusak. Gula darahnya jadi semakin tidak karuan dan membunuh orang yang bersangkutan. Kira-kiranya seperti itu. Tapi kalau kita mulai memelihara kehidupan kita, menjaga kehidupan kita sehat, menjaga kehidupan kita terus ada dalam keseimbangan, ya, secara emosi kita juga terus damai sejahtera, terus sukacita, secara fisik kita berolahraga. Kalaupun ada penyakit-penyakit degeneratif, ya, seperti mungkin kayak tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit apalagi asam urat dan semacam itu, ya ayo kita benahi pola hidup kita. Ya, minta maaf, kebanyakan hamba-hamba Tuhan seringkali mereka fokus cuma yang penting saya sudah doa, tapi tidak membenahi pola hidupnya. Habis selesai khotbah, makan, ya kan? Kalau sudah makan lupa. Nggak ingat kalau ada tekanan darah tinggi, pinginnya makan daging-dagingan, makan yang enak-enak, berlemak, sehingga kolesterolnya naik. Nggak berapa lama kena COVID, ambiar sudah. Nah, itu sebabnya saya percaya. Semua yang terjadi mengekspos, tapi bagus diekspos sekarang. Ya.
supaya kita punya waktu dan punya kesempatan untuk membenahi hidup kita, membenahi jemaat Tuhan, membenahi gereja Tuhan. Sehingga keberadaan gereja akan semakin memperkenan di hadapan Tuhan. Keberadaan kita sebagai pemimpin makin memperkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, khususnya yang sudah, saya sih tidak ngomong sudah tua, ya, yang sudah berumur, gitulah ya, yang sudah senior, tolong harus mulai olahraga. Ya, COVID-19 ini memaksa orang harus hidup bersih, harus olahraga. Ini tiap hari itu Pak, di depan komplek rumah saya ini tiap hari orang jalan, berjemur. Wah kalau dulu nggak pernah ada yang mau olahraga. Tapi sekarang jadi rajin olahraga, jalan kaki sampai berapa kilometer gitu ya, berapa jam, bersepeda. Wah itu jadi rame, laris itu sepeda ya. Dulu orang punya sepeda pengennya beli motor, sudah dapat motor pengen beli mobil. Sekarang udah punya mobil, balik sepeda lagi, saudara. Ya, jadi poin utamanya adalah ya gimana ya? Kalau bilang ini hamba-hamba Tuhan sudah tiba waktunya, saya rada kurang setuju. Kenapa? Karena mereka ini seperti memotong waktu mereka sendiri dengan cara tidak memelihara tubuh mereka. Ya. Ingat baik-baik, saudara, tubuh kita ini penting untuk kita bisa terus hidup di atas muka bumi ini. Saudara tidak akan pernah bisa melayani kalau tubuhmu mati atau engkau sakit-sakitan. Tidak bisa melayani dengan maksimal. Roh saudara boleh kuat, tapi kalau fisikmu drop, fisikmu sakit-sakitan, engkau tidak akan pernah bisa melayani secara maksimal. Jadi ayo kita pastikan roh, jiwa, dan tubuh kita didapati Tuhan sempurna pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Itu kira-kira Pak Wesley. Saya kembalikan kepada Bapak. Tuhan berkati. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Shalom Pak Stephen, saya bekerja di kantor. Apakah ada solusi bagaimana menyembah Tuhan setiap jam? Maksudnya bukan setiap jam, maksudnya 1 jam. 1 jam sekali. Kalau sambil nyanyi kurang memungkinkan. Apa boleh dalam hati saja atau bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Pertanyaannya, Mbak. Kalau saya apakah bilang 1 jam ya? Ya silakan. Yang saya maksudkan adalah 1 jam sekali, Pak. Jadi saya biasa pasang alarm jam 9, jam 10, jam 11, terus sampai jam 6 sore. Ya. Itu menjadi sebuah rutinitas saya, walaupun ketika di kantor, ketika waker saya berbunyi, alarm saya berbunyi, saya ambil waktu untuk saya mengangkat tangan, lalu saya menaikkan satu pujian. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Nyanyi kan tidak harus kenceng. Sehingga tidak perlu membuat kita merasa malu dengan orang lain. Bahkan ketika kita di tengah orang banyak pun, ketika wakernya bunyi, kita angkat tangan kita, lalu kita nyanyi, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, all my soul, rejoice. Saya naikkan pujian. Ya, kadangkala sih cuma 1 lagu doang. Dari awal sampai akhir selesai. Dan saya merasa hadirat Tuhan. Ya, kalau saudara mau nyanyi 1 album juga nggak apa-apa sih. Ya. Kadangkala saya tidak nyanyi, kadangkala saya mengucapkan ayat firman, seperti menghafalkan ayat firman. Saya perkatakan begitu. Ya, seperti orang menghafalkan firman. Ya, katakanlah Matius 6:33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Udah, selesai. Saya kembali memiliki kehidupan yang diselaraskan dengan frekuensi sorga. Kadangkala saya pakai bahasa roh. Ya. Oh ya raklatu masyiri la karala pumbara. Saya ekspresikan kondisi emosi dan batin saya pada saat itu. Kadangkala nggak lebih dari 5 menit, kadangkala cuma 1-2 menit, kadangkala bisa lebih dari 10 menit. Tergantung. Ya. Tapi yang pasti jadikan 1 jam sekali sebagai sebuah sarana, cara untuk kita menyelaraskan kembali frekuensi hidup kita dengan frekuensi sorga. Maka karena kita terus menahan
realita Tuhan untuk terus ada berlama-lama dalam hidup kita. Saya yakin sebagaimana Tuhan menggenapkan apa yang Dia janjikan kepada Abraham dan Sarah dengan lahirnya anak perjanjian, walaupun Sarah tidak percaya, ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan sebagai intervensi ilahi dalam hidupmu. Amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Ada lagi Pak, mohon maaf ini ada lagi. Berarti kalau nyanyi dalam hati juga boleh ya Pak ya? Kalau bisa jangan dalam hati. Kalau bisa dikeluarkan bersuara. Kenapa? Karena saya mau kita mempraktekkan prinsip berkata-kata. Ya. Karena Alkitab memberikan penegasan dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, siapa yang berkata-kata, siapa yang menggemakan akan memakan buahnya. Apa yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi sebuah taburan dan akan kita nikmati. Jadi bukan hanya dalam hati, tidak boleh cuma dalam batin. Kita harus praktekkan prinsip deklarasi, prinsip memperkatakan firman. Gitu kira-kira. Pak, ini ada pertanyaan, bagaimana pandangan Bapak dengan teologi kemakmuran menurut Alkitab? Teologi kemakmuran. Saya nggak suka istilah teologi kemakmuran. Karena istilah tersebut sudah sangat jelek sekali. Ya. Istilah teologi kemakmuran selalu akan membuat orang berasumsi dan berpikir bahwa kalau saya tidak kaya, artinya saya hidup dalam kutukan. Kira-kiranya seperti itu. Artinya saya harus kaya. Dan kekayaan menjadi sesuatu yang dikejar. Enggak, Pak. Saya enggak setuju dengan hal itu. You enggak perlu kejar kekayaan. Alkitab justru menegaskan kalau engkau mengejar kekayaan, siapa yang ingin kaya? Menjatuhkan dirinya dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya malah enggak setuju kalau orang ditanya, oh kamu harus kaya, ayo siapa yang mau kaya, saya doain. Saya enggak setuju, karena itu bertentangan dengan prinsip firman. Jelas firman Tuhan menegaskan yang ingin kaya, baru punya keinginan. Ingin kaya, menjatuhkan dirinya dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi kalau saudara ingin hidup sebagai orang yang diberkati, nah saya masih oke. Karena istilahnya seperti yang ditulis di Alkitab. Tapi Alkitab memberi penegasan. Berbahagialah orang, diberkatilah orang yang tidak duduk dalam pencemooh, tidak bergaul dengan orang yang berdosa, tapi yang berjalan di dalam jalan Tuhan, yang hatinya terus merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi yang dikejar apa? Realita Tuhan. Bukan kekayaannya, bukan berkatnya, bukan kesuksesannya yang dikejar. Yang dikejar siapa? Tuhan. Dan ketika saudara mengejar Tuhan, maka berkat Tuhanlah yang akan menjadikan kita kaya. Jadi kekayaan tidak boleh dijadikan objek yang dikejar. Tidak boleh. Kekayaan tidak boleh menjadi subjek yang kita utamakan. Tidak boleh. Di dua tuan. Kenapa, Pak? Jadi kita menyembah dua tuan jadinya. Akhirnya kita nanti menyembah dua tuan dan pasti salah satu harus dikorbankan. Dan biasanya kecenderungannya yang dikorbankan pasti Tuhan. karena kita beranggapan Tuhan kan pengertian, Tuhan kan penuh kasih. Tapi kalau kehilangan duit kan waduh, kan itu enggak enak, kan kita kerja keras. Kalau kehilangan duit, wah gimana ya? Ya jadi akhirnya apa? Yang dikorbankan Tuhan. Akhirnya kita kehilangan semuanya. Pak, terakhir. Ini Japri, Pak Stephen, kami sedang kesulitan ekonomi. Sedangkan anak kami masih kuliah di luar negeri, jadi butuh dana besar. Saya mau menjual mobil dan menanyakan kepada Bapak dengan saya mau lepas namun belum mendapat jawaban Tuhan. Ada yang menawar harga rendah, tetapi saya masih belum mau. Sebab mobil itu kan kepunyaan Tuhan. Saya hanya mengelola. Bagaimana ya Pak? Padahal kami harus bayar ya uang sekolah anak-anak bulan Agustus ini. Terima kasih Pak. Kenapa? Ya kadangkala kita orang tua pinginnya ya kita terus support anak. Kita pengennya biayai anak ya sampai selesai sekolah. Tapi kenapa kita tidak latih anak kita? Suruh mereka kerja. Di luar negeri, kalau mau bekerja, kalau mau putar otak sedikit, sebetulnya akan selalu ada income yang bisa didapatkan. Sehingga kita tidak perlu jual-jual apa-apa dari kita di Indonesia. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya, ya memang kelihatannya, waduh Pak ini udah telat ini Pak, tinggal besok Agustus ya Pak. Ya anyway Bapak atau Ibu jual mobil pun tidak semudah itu kan.
Orang nawar jadi akhirnya rendah. Karena memang kondisi sekarang orang nggak mau buang uang dengan begitu saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja yang pertama, serahkan sama Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dia yang memelihara kamu dan sekaligus membiayai sekolah anak-anakmu. Serahkanlah kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kita dorong anak-anak kita. Nih, usaha. Ayo, kerja. Ayo, cari usaha. Wah, ini COVID lagi melanda di mana-mana di seluruh dunia. Nanti kalau kerja bagaimana dan sebagainya. Di sini saja banyak orang yang kena PHK. Kita bisa kasih tahu sama mereka. Tuhan akan memberkatimu. Lakukan apa yang menjadi arahan Dedi, Mami, atau Papa, Mama, dan berkat Tuhan akan mengalir atasmu. Ya mungkin kira-kiranya seperti itu. Memang saya tahu kelihatannya enak banget ngomongnya kamu Pak Stephen gitu ya. Ya saya bisa enak ngomong begini karena saya mengenal siapa Tuhan saya. Dan saya rasa Tuhanku dan Tuhanmu sama. Dan kalau Tuhan memberikan pemeliharaan secara limpah dalam hidup saya, dalam hidup jemaat, dalam hidup anak-anak rohani yang lain, yang sebetulnya juga mengalami kondisi yang kurang lebihnya sama, ya, terdampak oleh COVID-19. Tapi saya meyakini, sebagaimana Bapa yang baik itu, terus menjaga, memelihara, menyertai hidup saya, jemaat, anak-anak rohani, dan seluruh keluarga yang mereka miliki. Tuhan yang sama akan memelihara hidupmu juga. Bapa yang sama akan memelihara hidupmu juga. Sebagaimana dia berfirman, akan menggendong kamu dan akan terus melakukannya. Hal yang sama. Ya, seperti yang dia janjikan, akan dia genapi dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan. Bapa, terima kasih. Penyampaian firman sudah terjadi. Hamba berdoa, roh pengertian Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Amin. Juga roh iman Tuhan impartasikan dalam setiap kami. Amin. Karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tetap ada dalam kendali dan kontrolmu. Yes. Engkau adalah Bapa yang baik dan Engkau menyediakan kerajaan yang tak tergoncangkan buat setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus membawa setiap kami terhubung kembali. Dan betul-betul terhubung dengan kuat dalam realita kerajaan sorga. Sehingga sebagaimana firman-Mu menegaskan, Engkau menggendong kami. Engkau menyediakan masa depan yang kilang gemilang penuh pengharapan. Engkau menjanjikan dan menyediakan kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu semua kami nikmati dalam hidup kami. Tidak peduli apa yang menjadi situasi keadaan di sekeliling kami. Tangan kuasa Tuhan terus beracara. Tangan kuasa Tuhan terus bekerja secara nyata. Di dalam nama Yesus aku impartasikan, aku meteraikan roh pengertian, roh iman untuk tercurah, untuk terimpartasi, untuk bekerja dan termeterai dalam kehidupan setiap kami. Mulai hari ini biarlah perjalanan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mulai hari ini kehidupan sehari-harimu adalah seperti sorga di atas muka bumi ini. Engkau hidup dalam lingkupan realitas sorga. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin.